santere iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati ustadz-ustadz sekalian serta seluruh teman-teman SDQ Al-Qudwah Putra yang kami sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Ali Nabi Tupulu. 3. Kajian bersama oleh Ustadz Syarifuddin. 4. Fun game. 5. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Ali Nabi Tupulu. Ya berdiri gitu, berdiri. Ya, berdiri. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan nasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah dibacakan oleh Qari. Acara yang ketiga, kajian bersama oleh Ustadz Syarifuddin. Kepada beliau kami persilakan. Enggak mau ya hadiah lu sama long sama naikinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kepada anak-anak semuanya yang merupakan abaul mustaqbal, calon pemimpin masa depan, maka dengan generasi hebat, generasi Rabbani yang mereka berbekal ilmu syar'i dengan manhaj salafus soleh, yang mereka beramal di atas fondasi tauhid, bebas dari syirik, pengerjakannya penuh dengan sunnah,
yang ketika bergaul di masyarakat selalu berdakwah sebagai pemegang panji berkibarnya bendera Islam, cahaya Islam. Itu namanya generasi Rabbani. Kita mengharapkan generasi kita, entah di sini, entah di belahan mana, yang semoga semuanya semangat untuk menjadi generasi Rabbani. Apabila itu dimiliki, masa depan adalah milik kebenaran, milik Islam. Karena Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaihi, tinggi, tidak ada yang bisa melebihi. Liyudhirahu ala dini kulih, untuk dimenangkan di semua agama-agama yang ada. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan kepada para asatidnya yang telaten, yang sabar sampai mengiring mereka ke tempat wisata untuk refreshing. Yang tempat wisata kita pilihkan yang insya Allah betul-betul aman. Pantainya luas, indah, suasananya pun juga sejuk, aneka ragam kemaksiatan selalu tidak ada. Ini merupakan sesuatu yang harus menjadi pilihan kita semuanya, sehingga di mana-mana kita selalu mencari ilmu. Apabila tidak bercampur dengan dosa-dosa, insya Allah ilmu itu bermanfaat. Pada kesempatan rihlah kita kali ini, yang itu tidak semata dolan, tapi belajar di tempat lain. Bukan semata dolan, tetapi belajar di tempat lain. Ini merupakan sesuatu yang harus selalu kita tegakkan. Karena kita sekarang berada di pantai, berada di laut, maka tema yang kita angkat adalah tema tentang kelautan. Insya Allah akan kita baca ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang lautan, yang masing-masing sudah memegang makalahnya, tentunya sudah dibaca bahkan dihafal. Nanti cara menyajikan materinya dengan saya bacakan ayatnya. Kemudian salah satu yang sudah siap berdiri memegang mic tanpa memegang buku untuk membaca terjemahannya. Ya, siapa toh? Nanti saya bacakan ayatnya. Gitu ada sirat-siratan, ayo tukaran mungkin kau. Ayo yang lainnya mengawasi. Nanti saya bacakan ayatnya, yang siap nanti mengungkapkan terjemahnya. Insya Allah nanti akan diberi hadiah, kenang-kenangan yang nanti super istimewa. Insya Allah juga mendapatkan hadiah istimewa. Sudah apa semuanya terjemahnya? Tentunya sudah dibagi-bagi, di kelas ini menghafalkan ini, di kelas ini menghafalkan ini, sehingga nanti dimudahkan. Ayat-ayat yang berkaitan masalah laut, silahkan disimak. Yang pertama surah Al-Baqarah. Di situ Allah firmankan, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangzurun. Silahkan salah satu berdiri menghadap mic untuk membaca terjemahnya tanpa buku. Ayo silahkan yang siap. Tuh, nggak ada. Belum dihafalkan. Ayo. Nanti kalau nggak ada, nggak diberi hadiah loh. Ayo. Orang siap gimana ini? Ada seminggu persiapannya belum siap.
Ayo, siapa yang berdiri? Membaca terjemahnya tanpa buku. Wa id faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ayo, berdiri. Oh, gak ada. Ya Allah, kok memprihatinkan sekali ini. Harapan saya membanggakan. Semoga ke depan nanti lebih ada persiapan. Gak ada. Loh. Terjemahnya adalah, dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan, maka kalian saya selamatkan dan saya tenggelamkan Firaun tentunya bersama pasukannya sementara kalian melihat. Itu ketika Nabi Musa bersama umat dikejar oleh Firaun, di belakang pasukan siap menerkam, ibaratnya harimau begitu. Depannya lautan seolah nggak punya harapan, dan Allah menyelamatkan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kemudian lautnya terbelah dan mereka bisa menyeberang dengan selamat. Ketika sudah sampai di pesisir sana, Firaun mengejar bersama tentaranya. Ketika mereka berada di tengah laut, laut dipukul kembali, airnya kembali, maka Firaun bersama tentaranya tenggelam habis. Kalau begitu, laut salah satu dari tentara Allah. Maka siapa yang maksiat bisa ditenggelamkan di laut, sebagaimana Firaun ditenggelamkan di laut. Yang kedua, Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bi al-ardha ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab al-musahhar banas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Ada yang hafal? Ya, berdiri. Baca terjemahnya tanpa buku. Belum ada. Terjemahnya begini. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit yang 7, demikian juga buminya, pergantian malam dan siang, dan kapal yang berjalan di lautan, yang Allah memberi manfaat kepada manusia. Allah pun juga turunkan air dari langit, yang dengannya Allah hidupkan bumi setelah matinya, dan seterusnya. Maka lautan yang bisa kita lihat, coba lihat ke lautan luas sana. Di sana ada apa itu? Ada kapalnya, ada perahunya, entah cari ikan atau muatan yang lain. Apabila kita mencari tempat parkirnya perahu-perahu itu sangat banyak sekali. Ternyata tunduknya lautan bisa diarungi, rezekinya bisa diambil. Itulah Allah telah menaklukkannya, menundukkannya. Ya Allah berikan dengannya manfaat kepada manusia. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar sekali. Berikutnya, ayat yang ketiga. Silahkan nanti lainnya ada yang menghafalkan. Nanti bila saya minta ada 1, 2, 3, ada yang siap berdiri walaupun nanti ayatnya pendek. Ojo belas nggak ada yang nggak berdiri sama sekali. Ayo siapkan. Wa illam tafalu fala fa'danu biharbin. Oh, yang ini nggak masuk ini. Berikutnya, nukilan dari surah Al-Maidah yang ke-96. Ukhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum balis sayyarah wa hurima alaikum saydul barri wa antum hurum wa antum matumtum huruma wattaqullah alladzi ilahi tuhsarun. Dihalalkan buat kalian buruan laut
sebagai bekal buat kamu dan juga untuk perjalananmu. Dan diharamkan kepada kalian buluan darat ketika kamu sedang berada di dalam acara ikhrammu. Nggak boleh berburu buruan darat, tapi buruan laut boleh. Takwalah kepada Allah yang kepadanya kalian dikembalikan. Buat orang yang umroh atau buat orang yang haji, selama mereka masih terikat acara umroh dan haji, dilarang berburu buruan darat, tetapi boleh berburu buruan laut. Apa itu contoh berburu buruan laut? Mancing, wanagi, adanya nelayan, apalagi atau yang semisalnya. Nah, itu diperbolehkan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala buat orang yang melaksanakan haji. Pembekalan pun juga Allah telah menyediakan. Berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan seterusnya ayat. Di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan juga Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Kesimpulannya, Allah zat yang maha tahu. Di langit berapa jumlah malaikat Allah tahu. Di bumi berapa jumlah hewan Allah tahu. Jumlah pepohonan Allah tahu. Daun yang gugur Allah juga tahu. Termasuk di lautan, airnya itu berapa liter Allah tahu. Binatangnya jumlahnya berapa Allah tahu. Setiap detik ketambahan anak-anak ikan berapa jumlahnya Allah tahu. Allah juga mengetahui berapa ikan-ikan yang mati, ikan-ikan yang ketangkap. Termasuk ikan itu sing gede, bobote piro pun juga Allah mengetahui. Kesimpulannya, semua yang ada di alam raya termasuk yang di laut, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, mungkin ada yang sudah hafal. Silahkan memilih salah satu dari terjemahannya. Ada yang enggak? Salah satu ayat ada yang sudah dihafalkan. Terserah milih yang mana. Ada? Silahkan berdiri. Baca terjemahannya. Belum? Ayo. Gimana ini, Li? Ayo, salah satu. Ini kurangi volumenya dulu. Yang tengah. Oh, dihadapnya ulang, dihadapnya lurus. Ayo, siapa? Belum ada. Berikutnya, Qul man yunajjikum min dhulumatil bari wal bahri tad'unahu tadarru'a wa khufyah la in anzaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya darat dan lautan, yang kamu akan minta tolong kepadanya untuk menyelamatkan dengan menundukkan diri dan suara lirih sambil mengatakan, ya Allah, apabila engkau selamatkan saya pasti akan menjadi orang yang syukur. Ini salah satu peristiwa orang yang tidak mau menghamba kepada Allah. Bila kamu hanya mengandalkan hartamu, keluargamu, kekuatanmu, coba satu kesempatan ketika bumi sedang gelap atau kamu mengarungi lautan, kemudian ombak datang dari segala penjuru, semua yang kamu andalkan gak bisa menolong, kepada siapa kamu minta tolong? Ini membimbing kepada kita semuanya supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala yang mencipta semuanya, termasuk mencipta lautan. Dan musibah bisa datang sewaktu-waktu.
Ketika orang sudah nggak ada kemampuan dan memang aslinya lemah, maka supaya manusia kembali kepada Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada makhluk yang membangkang, yang melakukan kesyirikan, yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat bagian-bagian akhir. Di sana ada ayat-ayat yang sifatnya pendek-pendek. Dari halaman yang terakhir ada ayat yang pendek-pendek. Siapa yang sudah hafal? Ayatnya bersama terjemahnya saja, silakan. Itu pendek-pendek itu. Apa memilih wa idzal biharu fujirat atau memilih wa idzal biharu sujirat atau memilih walahul jawal munsa'atu fil bahri kal a'lam atau marjal bahraini yaltaqiyan. Ada juga yang pendek wal bahril masjur. Ayo siapa? Ya. Jangan membaca buku. Wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Silakan. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada yang termaju. Nah, ini ada hadiahnya. Siapa lagi? Ayo. Kesempatannya masih banyak. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Ya, terjemahnya. Apabila lautan dijadikan meluap. Apabila lautan dijadikan meluap. Apabila lautan menjadi meluap. Masya Allah. Ya, silakan diambilkan ini. Akan datang suatu kesempatan nanti lautan akan meluap. Airnya habis. Ya, siapa lagi? Masih lagi, silakan. Wa idzal jibalu sujirat. Wa idzal bi apa? Wa idzal jibalu sujirat. Wa idzal biharu sujirat. Ya, terjemahkan. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Iya, apabila lautan dijadikan meluap. Jazakumullah khairan. Ya, siapa lagi? Ayatnya pendek-pendek. Habis. Masih loh ayat yang pendek. Ini memberitahu kepada kita semuanya kondisi terjadinya kiamat. Terjadi gonjang-ganjing, nanti laut itu airnya habis. Di tempat yang lain airnya dibikin terbakar. Apa mungkin air itu akan terbakar? Maka tidak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan api pun juga bisa berasal dari air. Ketika orang bisa merekayasa di lautan, ketika kita melihat ada penambangan minyak bumi, itu ada di lautan. Maka ketika itu nanti minyaknya terlalu banyak lalu terbakar, maka lautan pun juga ikut terbakar. Sekarang pun juga sudah banyak dijumpai, berita sudah menyebar, gunung berapi ternyata juga ada di lautan, airnya memerah. Itu sebagai satu bentuk peringatan. Akan ada seperti itu. Sekarang sudah mulai. Dan akan semakin besar, dan semakin besar. Yang itu semuanya mengingatkan kepada kita supaya kita selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian dari ayat yang kita baca tentang masalah lautan sudah cukup memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya Allah ketika mencipta lautan itu banyak fungsinya. Apa saja fungsi lautan? Bisa untuk pemandangan. Apalagi lautan, media bersambungnya dari satu daratan ke daratan yang lain. Apa fungsi lautan?
Di sana banyak ikan-ikan yang rezekinya nggak bisa dihitung. Apa fungsinya lautan? Juga sebagai peringatan buat orang yang kufur. Mereka nanti akan bisa dihancurkan oleh lautan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ditenggelamkan di lautan gara-gara kufurnya kepada Allah? Siapa bisa jawab? Silakan, siapa? Fir'aun. Siapa? Fir'aun. Ayo nih, beri nih. Dua yang jawab ini. Kemudian yang lain lagi. Ketika kita melihat lautan, ternyata selalu berombak, dan berombak. Berombaknya lautan itu karena maksiat kepada Allah atau karena zikir? Siapa bisa jawab? Siji loro. Karena apa? Zikir. Sama lagi? Zikir. Nah itu beri itu. Nah itu. Karena apa? Nah itu beri lagi itu. 3 orang. Berarti ombak yang ada di lautan pun juga itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, ikan yang ditangkap di lautan sangat banyak. Mungkin nanti bila kita pulang di sana banyak ikan asap. Ketika seseorang menikmati ikan yang ditangkap dari laut, siapa yang pernah makan ikan laut? Angkat tangan. Oh, rata-rata sudah. Sekarang pertanyaannya, ini belum pertanyaan. Siapa ketika makan ikan laut, dia berpikir, ini rezeki Allah yang Allah cipta di lautan, maka bentuk syukurku ketika saya memakan, saya ucapkan bismillah. Siapa pernah punya pengalaman rasa seperti itu ketika makan ikan laut, ini rezeki Allah yang dicipta di laut, saya mendapatkan rezeki, bentuk syukurku saya makan dengan bismillah. Angkat tangan. Loh, ketika makan itu apa? Yang penting enak dimakan gitu ya. Nggak mikir siapa sing mencipta, ini rahmatnya siapa. Nggak pernah. Ayo, siapa? Yang ketika makan ikan di laut, berpikirnya, ini rezeki Allah yang dicipta di laut. Yang sangat luar biasa. Maka bentuk syukurku, saya diberi rezeki, saya memakannya dengan membaca bismillah. Siapa? Yang punya pengalaman gitu? Tuh, gak enak. Nah, makanya nanti ke depan itu berpikir, ikan itu ciptaan dari Allah. Rezeki buat kita. Ketika kita menikmatinya supaya mendapatkan keberkahan, makanya ketika makan harus membaca bismillah. Berikutnya, siapa tadi makan belum membaca bismillah? Angkat tangan. Nah itu, belum membaca bismillah. Siapa lagi? Tadi ketika makan belum membaca bismillah. Sekarang pertanyaannya, apabila mau makan lupa nggak membaca bismillah, lalu diingatkan, tadi sudah bismillah atau belum? Belum. Ayo gimana bismillahnya? Siapa yang bisa? Gimana bismillahnya? Ayo. Bismillahi wa awwal wa akhirih. Nah, itu yang ngacung-ngacung itu bagi. Ya silakan ngacek, yang ngacung-ngacung tadi ngacek. Ayo, ambil hadiah sini. Ayo, cepat, siapa tadi angkat tangan tadi? Ketika lupa nggak membaca bismillah, lalu diingatkan membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tujuannya apa? Supaya rezeki yang Allah diberikan kepada kita itu diberkahi. Kenapa? Karena ketika orang makan, minum, tidak membaca bismillah,
maka setan ikut memakannya. Maka supaya kita menjaga diri jangan sampai kita makan lupa akhirnya tidak membaca bismillah. Ini hadiahnya masih ada 3. Diberi kesempatan 3 orang untuk bertanya, silahkan. Hadiahnya masih 3, diberi kesempatan 3 orang untuk belajar tanya. Ayo ngantuk, 3 orang belajar tanya. Nanti biar pinter tentang lautan atau tentang ikan. Ayo silakan, angkat tangan, berdiri, belajar tanya. Ayo, boleh kan tanya? Ayo silakan berdiri, belajar tanya. Tanyalah. Kenapa air laut asin? Masya Allah, barakallahu fiik. Air laut dibagi 2. Ada yang tawar, ada yang asin. Walaupun juga sebutkan marojal bahraini yaltaqiyan. Allah pertemukan 2 laut, tetapi walaupun bergabung menjadi 1, itu tidak bercampur. Ya Allah kehendaki ada lautan yang sangat asam, ada yang tawar, masing-masing itu ada ikannya. Supaya kalian dengan makan dengan lahman toria. Ini rahmat dari Allah. Allah jadikan sebagian lautan asin, sebagian tawar, sehingga yang asin bisa untuk produk garam, dan itu merupakan lauk yang paling dibutuhkan. Yang tawar, ketika mereka di lautan kehabisan air, ternyata di sana juga ada air yang bisa untuk diminum. Nah, silakan berdiri ke sini. 1 lagi, masih 2. Silakan tanya, ayo. Biar pinter, otaknya cerdas, punya lisan Saul. Karena Ibnu Abbas, generasi muda, cerdasnya mereka adalah pandai bertanya. Ayo, silakan bertanya. Pinter kalau nggak bertanya nanti tidak pinter-pinter. Jadi cara biar pinter supaya semangat bertanya. Ayo, ya silakan. Kapan lautan terisi air? Kalau kita melihat tanggal, kayaknya manusia belum ada, lautan sudah ada. Makanya tidak bisa diketahui kapan Allah membuat lautan itu berisi air. Intinya makhluk dicipta itu dari air. Manusia dari air dicipta. Tumbuhan dari air dicipta. Hewan juga dari air dicipta. Kemudian sejak kapan lautan diisi air? Karena segala sesuatu berasal dari air. Di bumi ada air, di langit ada air, di bawah arus pun juga ada lautan. Kalau begitu kapan itu semua terjadi? Jawabnya, sejak Allah menetapkan takdir untuk alam raya. Ya Allah jadikan makhluk dicipta dari air. Sejak itulah ketika ada lautan dan yang lain-lainnya itu diisi air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk itu takdir azali. Jadi Allah menetapkan alam raya 50.000 tahun sebelum dicipta itu sudah ada semuanya. Yang di sana adalah Allah kehendaki adanya lautan juga lengkap dengan apa? Airnya. Silahkan. 1 lagi, silahkan. Yang ini, yang tadi sudah, ganti sini sekarang. Ayo. Mengapa laut bisa kering? Ya kering. Kenapa air bisa kering? Ini kayaknya sesuatu yang secara akal mustahil. Masa banyu sekian banyak bisa kering? Kalau kita punya baju, kita jemur kering, mudah, gitu kan? Loh, laut itu gimana bisa kering? Meluap, habis. Jawab, kenapa? Jawabnya, itu proses terjadinya kiamat. Nanti akan diluapkan dan dibakar habis. Maka daripada itu pelajaran buat kita, mumpung lautnya belum kering.
masih banyak melimpah. Air asin tawar juga ada, ikan-ikan ada. Jadikan modal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, apabila sudah laut kering, diluapkan, dibakar, persejaannya kiamat. Yang terjadi adalah penyesalan, orang dikembalikan kepada ternyata nggak punya bekal sama sekali. Alhamdulillah ada 3 pertanyaan yang tersampaikan ternyata sangat bermutu sekali. Ini merupakan tanda kecerdasan buat kita semuanya. Semoga anak-anak kita, anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian isi tausiah yang kita sampaikan tentang masalah lautan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Sepulang dari kita dari sini, kita nanti akan semakin bisa mendapatkan pelajaran. Ternyata lautan memiliki pelajaran yang penting buat kita semuanya. Demikian yang tersampaikan. Silakan berikutnya kita bersantai, berbahagia. Semoga kebahagiaan kita akan lebih mendorong kita semangat mencari ilmu, menjadi generasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.